Hai teman-teman gue TNT, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Balik lagi video gue TNT Online Sharing. Dan hari ini aku mau sharing tentang pray effectively atau berdoa secara efektif. Doa itu pasti udah jadi kebiasaan ya buat kita orang-orang Kristen. Tapi gimana nih caranya biar kita bisa berdoa dengan cara yang baik, yang benar, dan gak bertele-tele? Nah, hari ini kita mau belajar 4 tahapan untuk doa yang efektif. Langkah yang pertama adalah puji. Ada ayatnya nih di Mazmur 100 ayat 4 yang bunyi seperti ini. Masuklah melalui pintu terbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi di saat kita memulai doa kita bisa mulai dengan memuji Tuhan buat segala hal baik yang Dia udah lakuin buat kita. Kita bisa bilang kayak gini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah ninggalin aku, dan lain-lain. Pokoknya di awal doa ini kita harus penuh dengan pujian dan syukur buat Tuhan kita yang udah begitu baik sama kita. Selanjutnya nih, tahapan yang kedua yaitu bertobat. Setelah memuji Tuhan, kita mau minta maaf atau minta ampun buat segala dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan sampai dosa yang kita perbuat bikin hubungan kita jadi jauh sama Tuhan. Makanya harus bertobat dulu. Kalau lagi gak ngerasa berbuat dosa pun, kita bisa doa untuk Tuhan tunjukin seandainya ada dosa yang kita lakuin tapi kita gak sadar. Bisa aja kan kita ngelakuin kesalahan tapi kita gak nyadar atau gak tahu kalau itu tuh salah. Jadi doanya bisa gini nih, Tuhan tolong tunjukin ke aku ya kalau ada perbuatan aku yang salah tapi aku gak sadari gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah minta. Pasti udah sering denger nih ayatnya di Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kita memang boleh minta apapun ke Tuhan, dan bukan berarti semuanya akan Tuhan turutin. Tuhan lihat dulu nih, apakah yang diminta ini memuliakan nama Tuhan? Apakah yang diminta sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apakah yang diminta berdampak baik buat kita? Jadi kita bebas buat minta apapun, tapi di akhir doa kita bisa bilang seperti ini. Biarlah hanya kehendak Tuhan menjadi atas hidupku. Jadi kita emang boleh punya keinginan, tapi tetap kehendaknya Tuhan yang akan terlaksana. Karena rencananya Tuhan itu pasti jauh lebih hebat daripada rencana kita sendiri. Seperti tertulis di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi udah pasti kehendak Tuhan, walau kadang-kadang gak sesuai nih sama kemauan kita, pasti deh yang terbaik buat kita. Sekarang poin yang terakhir nih, yang keempat, yaitu dengar. Jadi tadi kan selalu kita yang ngomong ya, kita memuji Tuhan, kita bertobat, kita meminta, semuanya kita yang ngomong. Di akhir coba sekarang gantian, kita mau Tuhan yang ngomong sama kita. Dan bisa berdoa kayak gini, Tuhan mau ngomong apa sama aku? Adakah hal yang Tuhan mau aku lakuin? Adakah perintah yang Tuhan mau sampaikan ke aku? Berbicaralah Tuhan, aku mau mendengar gitu. Kita bisa berdiam sebentar, tunggu Tuhan mau ngomong apa. Nanti Tuhan bisa ingetin kita akan sesuatu, atau di hati kita jadi timbul suatu keinginan. Misalnya nih, tiba-tiba kita keingat sama seseorang, mungkin kita disuruh doain orang itu. Atau kita jadi kepengen hubungin nih orang itu. Mungkin orang itu sebenarnya lagi butuh bantuan kita, makanya Tuhan mau kirim kita ke orang itu. Pokoknya ada banyak cara untuk Tuhan bisa berbicara atau mengarahkan kita. Asalkan kita mau diam, tunggu, dan dengerin apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Jadi ingat ya, ada 4 tahap yang bisa kita ikutin untuk berdoa secara efektif. Yang pertama nih, kita puji Tuhan dulu. Terus selanjutnya kita bertobat akan dosa-dosa kita, atau kita minta tolong untuk Tuhan tunjukin kalau ada dosa-dosa yang kita gak sadarin. Terus yang ketiga, kita sampaikan ke Tuhan permintaan kita. Terus yang terakhir, kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Itu dia 4 tahap untuk berdoa secara efektif. Kita mau sama-sama belajar praktekin di doa kita selanjutnya ya. Oke deh, segitu aja sharing dari aku kali ini. Semoga memberkati ya buat teman-teman semua. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video gue di TNT Online Sharing selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Bye-bye. God bless you.